Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Pada kali ini saya dan salah satu kawan saya yang dimana bernama Bang Musa ya akan mereview salah satu pusaka atau bisa dibilang salah satu benda yang katanya bersejarah. Ya. Benda ini yaitu milik salah satu seseorang ya. Jadinya kronologi ini teman-teman, kita ini diundang ya ke sini untuk mereview pusakanya orang ini, yang dimana orang ini tidak mau disebutkan dan hanya ada di balik layar ya, karena mungkin agak sedikit privasi. Dia hanya ingin direview saja bendanya. Karena apa? Karena ini ya salah satu benda yang dinamakan biasanya ya seperti ini nih, kita lihat dulu ya. Nah, ini mandau ya. Nah, mandau yang dimana senjata khas Kalimantan. Dan menurut saya ini suatu benda yang bisa dibilang memiliki karismatik yang luar biasa di Kalimantan ya, dan sebagai benda khas dan asli Kalimantan ya. Jadi di sini kita sambil sharing mengenai sejarah benda ini. Nah, kronologinya orang ini jadinya dapat benda ini atau pusaka ini ya, senjata mandau ini dari salah satu orang yang dimana dia ini dikasih juga sama seseorang. Jadi bisa dibilang benda ini sudah ada di tangan ketiga gitu ya. Jadi pertama punya orang asli ya, dioper lagi ya, dioper lagi, lalu dioper lagi. Nah, yang dioper lagi nih orang ini nih ya, jadinya sekarang ini. Tapi dia tidak tahu mengenai benda ini benar atau tidaknya. Akan tapi menurut cerita dari yang memiliki benda ini sekarang ya, katanya pas pertama kali dioper ya dari induknya ya, dari pemilik pusaka aslinya, dioper ke orang lain. Nah, pas dibawa mandau ini ya, memang ini mandau tidak ada sarungnya sih ya, emang nggak tahu sarungnya hilang atau mungkin sarungnya ketinggalan ya, atau gimana nggak tahu ya, karena ini kan tangan ketiga gitu ya. Itu pas membawa mandau ini katanya tiba-tiba hujan angin ya, hujan angin sampai benar-benar katanya bikin dia itu jadi ketakutan gitu loh ya, ketakutan benar-benar. Maka dari itu kita cukup penasaran gitu lah. Jadi ceritanya si bapak ini katanya kita diundang ke sini ya untuk mereview. Barangkali benda ini memiliki sejarah atau memiliki energi yang tersimpan ya di mandau ini, karena mandau ini kan bisa dibilang disakralkan ya di Kalimantan gitu ya, karena benar-benar senjata asli Kalimantan yang dimana kita pun menghargai orang Kalimantan ya. Saya selalu orang-orang Kalimantan luar biasa budayanya ya. Jadi gue di sini hanya ingin mereview dan sedikit meretrokognisi ya, paling kamus. Nah, di sini saya kehadiran kamus, mungkin kamus bisa lihat dulu mandaunya ya. Nanti mungkin bisa sedikit di retrokondisi dan mungkin dicek energinya seperti apa sih gitu kan, biar mungkin teman-teman yang menonton itu tahu ya seperti itu, dan juga orang yang memiliki mandau ini sekarang tahu gitu loh mengenai energi atau retrokondisi dari mandau yang dia punya ini ya. Oke, silakan Bang Musa di retrokondisi atau dicek energinya seperti apa. Yang jelas ya ini asli Kalimantan lah kalau mandau itu ya. Tidak sembarang orang mungkin memiliki mandau, apalagi ini mandaunya unik. Dan kita lihat pun kalau memangnya teman-teman lihat ini sudah tua banget ya mandaunya ya. Tua ya. Sudah tua banget gitu ya. Unik banget sih. Soalnya ada ketahuan dari tuanya itu ada ukiran yang pamor ya. Ada pamor. Ukirannya naga gitu. Ini dicek-cek dulu atau di retrokondisi dari hasil visualisasi masa lalunya gitu. Biar ada sedikit cerita gitu loh ya mengenai sejarahnya mungkin gitu ya. Yang dimana mungkin ini benda ini mungkin pernah digunakan oleh pemilik awal pasti ya. Terus selain untuk budaya mungkin ada mungkin untuk yang lain gitu ya, seperti itu. Ya,
di awal-awal udah kenceng banget ya energinya ya. Jadi energi ini dari awal juga udah sangat besar ya sebetulnya. Untuk pemilik awalnya mungkin ini dipergunakan untuk kebutuhan berburu di awal ini sedang dulu. Terus auranya gelap banget. Hah? Auranya gelap banget. Auranya sangat Gelap pekat ya, pekat banget gelap ini. Karena di referensi kalau kita tarik berapa puluh tahun ke belakang, ini sempat dibuat untuk perang ya, bisa dibilang. suatu perang ya. Suatu perang gitu. Jadi sudah dilumuri dengan racun dari racun binatang racun kimia juga disiram ke sini gitu kan. Terus ditambah lagi ya ada sedikit bau anyir ya. bau anyir. Wow, kita kan bau anyir mungkin identik dengan entah mungkin dari binatang kali ya, mungkin dari binatang atau mungkin apapun itu kan. Karena ini kan senjata itu memang kan dipergunakan kalau zaman dulu untuk membela diri gitu kan, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Nah terus kenapa dilepas dari yang punya pertama, kenapa dikasih ke orang lain? Mungkin karena apa, sudah gak kuat kali itu. Karena energi ini benar-benar bikin ruangan tuh atau kediaman tuh panas. Itu panas, emosi. Jadi kalau nggak kuat-kuat, mohon maaf kalau bukan nggak kuat-kuat iman, ini bisa bikin apa, kerusuhan gitu, kerusuhan di warga, emosi gitu ya. Emosian ya. Tambah lagi ada kebiasaan di malam-malam tertentu untuk diritualkan. Oke, jadi yang Abang Musa dapat di situ ya? Iya, di situ. Berarti pernah digunakan untuk berburu yang pertama ya? Berburu yang awal. Juga digunakan untuk perang, perang sama Belanda ya, atau Jepang apapun ya, gitu ya, atau mungkin perang yang lainnya. Dan juga pernah diritualkan khusus gitu ya. Pada zaman dahulu, awal-awal ya. Nah untuk orang kedua mungkin nggak dikasih tahu gimana, jadi pas malam-malam tertentu suka neror. Nagi bahasa kita ya? Iya, nagi, neror. Jadi nerornya itu bisa berubah masuk dalam mimpi. Terus kalau ditaruh ditaruh di kayak lemari atau apa, itu suka goyang-goyang sendiri. Oh, gerak. Iya. Jadi lumayan pekat banget di dalam banget. Negatif ya? Negatifnya pernah ada. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah kalau untuk dari segi sosok, akan biasanya kalau benda-benda keramat ya, apalagi penjaga ritual, biasanya kan ada sosok yang penjaganya, kodamnya. Nah ini berarti ada sosok kodamnya ya? Ada. Nah kalau yang Bang Musa lihat apa itu? Kalau kita lihat ini sosok yang besar, tapi sekujur tubuhnya tuh kayak ada muka-muka manusia gitu. Ada muka manusia? Iya, jadi tubuh hitam, mata merah, gigi taring panjang, atas bawah. Ya, terus di belakangnya apa, di sekujur tubuh itu kayak ada muka-muka orang pucat gitu. Itu makhluk jenis apa sih? Itu sih masuknya ke, mungkin bukan genderuwo kali ya, tapi buto masuk. Buto hijau. Besar berarti ya? Besar ya. Luar biasa. Dan itu kenapa sih sosok itu pengen ada di benda ini? Jadi pertama kita tadi udah sempat komunikasi. Sebetulnya benda ini tuh pas di ritual itu memang sengaja dimasukkan ke dalam benda ini, karena kan sifatnya benda seperti besi, kayu atau batu itu biasanya kan tempat tinggal, bisa dijadikan wadah gitu ya. Nah ini juga diritualkan dengan sesajian, terus dengan darah yang dilumurin ke benda ini. Darah binatang yang dilumurin ke benda ini. Wow, berarti ritualnya menggunakan salah satu darah gitu. Darah hewan. Luar biasa. Berarti yang membuat energi dari benda ini kuat itu seperti itu ya? Seperti itu. Luar biasa. Berarti masuknya kalau benda ini tuh mungkin di tangan orang yang pertama ini berarti dikeramatkan. Dikeramatkan gitu.
karena tidak tahu bagaimana. Mungkin yang punya, mungkin ini keturunannya yang si punya ini sudah meninggal kemungkinan. Nah, untuk keturunan ini nggak tahu harus bagaimana, tapi sedangkan diteror terus. Oh gitu. Jadi ditaruh lagi, kasihlah ke orang yang kedua. Wow. Dan orang kedua pun begitu, diteror. Lalu terus langsung ke, nah dikasih lagi ke orang ketiga. Nah, pengakuannya orang tadi kan pas ini di bawah itu hujan angin. Nah, gitu. Itu kenapa tuh kok bisa hujan angin? Itu biasanya terima apa? Oh enggak, itu ya bukan yang nggak terima, itu kalau kita bilang seperti pengenalan di benda ini sebetulnya ada sosok yang menunggu gitu. Oh gitu. Iya, berarti ada, nah, intinya menandakan bahwa benda yang orang itu bawa yang dikasih ya, itu ada salah satu sosoknya gitu ya. Gitu. Atau mungkin bisa jadi juga karena mungkin dibawa keluar daerah mungkin ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Daerah jadinya dia tuh kayak nggak terima gitu ya. Iya. Iya. Berarti lumayan luar biasa ini. Dan mohon maaf, dan teman-teman mungkin nanti kita kasih reviewnya ya. Ini Mando bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ya, ini asli. Kenapa? Dari segi kualitas ukirannya ya, dan tua gitu loh ya bahasa katanya. Ini asli gitu kan. Dan ini kita lihat sudah rusak ya, dan memang sudah tidak ada sarungnya. Dan ada beberapa noda-noda yang mungkin nggak tahu lah apa gitu ya. Ini bisa dibilang real Mando asli dari Kalimantan gitu ya. Dan walau alam kita diundang ke sini juga sih emang dengan tujuan untuk membantu membersihkan dari Mando ini ya, karena Mando ini pertama kotor gitu kan, kotor. Yang kedua mungkin karena ada beberapa gesekan energi yang mungkin yang ditakutkan nanti ke depannya menjadi, nah takutnya ada sesuatu yang tidak baik ya ke depannya. Nah makanya dari itu kita diundang ke sini mereview sekalian untuk membersihkan gitu ya, dari aura maupun dari tingkat kualitasnya ya, biar lebih bagus lah gitu. Jadi cocok untuk dijadikan hiasan gitu loh. Dan moga-moga sih tidak ada masa lalu yang mungkin tersimpan di Mando ini, karena kan tipe kal besi atau tipe kal benda-benda gitu ya, itu kan bisa menyimpan merekam gitu ya kejadian-kejadian masa lalu yang pernah digunakan oleh pemilik awal mungkin gitu ya. Jadinya ya biar terhapuskan lah. Nah gitu sih kalau kata saya. Dan ini kodamnya sekarang ada nggak Bang? Ada. Masih menunggu benda ini? Bukan di bendanya tapi di luar. Di luar? Untuk saat ini ada di luar. Ada di luar, luar biasa. Berarti tetap masih memantau ya? Masih memantau, karena kan bagaimanapun ini rumahnya gitu. Jadi dia hanya keluar dari ruangan ini aja. Iya. Oke. Mungkin kita akan bersihkan ya ini ya, benda ya. Pertama kita ruqyah, dan mungkin ada pembersihan khusus karena ini kayaknya sudah lama, pas benar-benar di rendam biar karatnya itu keangkat tuh gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kayak menggunakan metode itu. Ya. Oke, khusus ya. Oke, kita akan bersihkan ya, Bang Mus. Mungkin kita akan sedikit ruqyah benda ini karena agar mungkin visualisasi masa lalunya ya, reprokondisi masa lalunya bisa terhapuskan, dan mungkin barangkali kodamnya ini juga biar tergila gitu ya, dan bisa digunakan untuk selayaknya pajangan, karena kan untuk jam sekarang kayaknya perang sih udah jarang, jadi hanya untuk pajangan saja dan dilestarikan budaya asli dari Kalimantan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, jikalau ada gaib, jin, syaitan yang tidak baik di benda ini, yang beraura negatif, ya Allah, saya perintahkan keluar. Oke? Kenapa? Kameramen. Oke, ada apa? Sebenarnya teman-teman ada problem di kameranya. Oke. Kenapa, ada apa? Ada trouble di kameramen kita. Kenapa? Coy, berat ya? Ini pegang bang. Ya. Jadi ada gesekan energi teman-teman ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan yang ada di keluar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Pasti aja bertanya. Keluar, gak usah putar, keluar. Ngomong ya. Yang tadi. Gak tau berat kan? Berat. Jangan ngomong aja. Iya. Ini kita soalnya energi berat. Iya, energi berat. Nggak biasa dah jangan ngomong ya. Jangan bengong ya. Minum. Oke, ngomong ini soalnya emang benda bisa bilang amat, lu jangan bengong ya. Karena kita jujur teman-teman ini harapan dadakan pakai handphone, nggak pakai tripod. Jadi tiba-tiba badan dia berat. Pakai berat itu udah energi kuat banget asli. Asli ya kuat ya. Asli marah banget. Jadi tadi dari luar tuh der dari awal sebenarnya der baru tadi tuh pas lagi mau dirukiah. Baru berasa banget. Berasa ya? Berasa banget mau menabrak. Iya, kuat banget, energi emang parah banget. Parah ya. Makanya salaman ya. Oke, rekam lagi ya. Tiba-tiba kameramen kita badannya berat katanya ya. Kadang-kadang ada yang melubrak gitu di bagian badannya karena memang jujur tadi abang Musa bilang susah jinin luar ya. Mungkin di saat kita dia berontak gitu ya mau coba masuk, kebetulan ada dia di pintu gitu ya. Jadi yang kebetur karena kosong juga nah fokus ke kamera kan jadi kosong. Jadi ya kita harap maklumi lah. Kameramen aman ya? Aman ya. Siap aman. Jangan bohong ya. Aman. Iya aman. Siap. Birahmatik Allah.
prosesnya nextnya kita akan coba lakukan di rumah saya pribadi ya. Karena ini kan kita di rumah orang, karena ada anak, ada istrinya, saya nggak enak juga kan, takutnya ada beresiko kepada ini, terus soal kamera kita tiba-tiba kena, dan si bapaknya mungkin bilang katanya cukup aja gitu. Oke, kita akan bawa ya Pak ya ke rumah ya Pak ya. Oke, ke Bapak ya. Oke. Kita akan bawa ke rumah, dan ini memang bisa dibilang memiliki energi yang kuat, dan kodamnya itu buto ya, buto dan banyak muka-muka orang pucat di dalam ya. Jadi mungkin agak sedikit beresiko jika lo mungkin tidak dibersihkan. Biasanya nagi-nagi ya, nagi darah atau mungkin nagi yang hal-hal yang membuat kemusyrikan seperti itu. Oke, mungkin dari review pusaka ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Segala sesuatu, benda-benda tetap kita hargai ya. Dengan tujuan kita bisa menjaga kelestariannya gitu loh. Jangan apa-apa dibilang aneh-aneh ya. Mungkin dahulu orang tua kita, lalu kita menggunakan benda ini untuk perang dan diritualkan, karena tujuannya agar mungkin proteksi diri yang pertama ya. Dan biasanya ada weton-weton tertentu untuk membuat benda ini agar hitungannya pas gitu loh ya, dan kapan digunakannya, dan tidak sembarangan juga asal menggunakannya seperti itu. Karena kan dulu zaman perang Indonesia tidak bermodalkan apa-apa ya, hanya bermodalkan baju ya, maaf, udah apa adanya gitu ya. Mungkin kalau ada ya seperti itu ya. Jadi harap dimaklumi, jangan suka berpikiran aneh-aneh gitu ya. Karena pesan dari Sunan Gunung Jati pun suruh kita muliakan pusaka, jaga, muliakan, lestarikan gitu ya. Pusaka itu apa sih ya? Apa aja benda-benda ini juga pusaka, peninggalan dari orang tua ya, seperti itu ya. Oke, mungkin dari kita gitu aja. Nanti kita akan coba bawa ke rumah, dan mungkin ini kita nggak akan dimedisasi ya, karena ini berbahaya. Kalau dimedisasi mungkin agak sedikit berbahaya, karena ini beresiko juga, takutnya si mediatornya itu juga gak kuat gitu loh, seperti itu ya. Karena ini ya luar biasa lah, beda-beda hal ya dari pusaka-pusaka yang pernah saya temukan sebelumnya. Itu aja sih intinya. Pesan dari kami tetap jaga kelestarian ya, budaya dari manapun, daerah manapun, yang mau lokal mau non lokal, itu tetap kita jaga dengan tujuan kita bisa mencoba untuk menghargai leluhur kita ya, karena ini peninggalan dari leluhur kita, jadi jangan sembarangan menilai ya. Dan kalian juga bisa ambil hikmahnya dari tayangan ini. Sekian dari saya, Kang Yuda dan Abang Musa ya. Tetap saksikan konten misteri kita lainnya ya. Jangan lupa di subscribe juga, di share dan di like ya teman-teman, untuk agar kalian bisa berbagi pengetahuan mengenai benda-benda atau mungkin hal-hal spiritual lainnya. Sekian dari saya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.